Swastiastu Semoton Koki Bali, tiang anak Gung Ajus Margetana, panggilan Gung Ajus, tiang asli Hensyat. Kalau tips untuk memelihara ikan anakan itu saya simpel-simpel aja sih. Cukup dia waktu dia lahir aja, itu saya nggak akan pindahkan atau gimana selama 10 hari karena kan media sempit kecil, itu aja sih menurut saya. Itu setelah 10 hari mungkin saya akan pindahkan ke tempat media yang lebih besar, entah itu dari kolam pembesaran atau akuarium. Kalau untuk tips memelihara anakan ikan Bali untuk pergantian air, water change itu, saya biasanya sih kalau anakan biarin selama 10 hari, biar gimana air sekotor apapun itu saya biarkan aja sih. Setelah 10 hari baru saya akan ganti, cuma 30% dari air itu aja sih saya ganti. Kalau dari untuk tips untuk water change ya, kalau saya sih pribadi kalau ada yang sebagian, kalau untuk di kolam saya langsung dari air pump itu langsung saya tuangkan ke kolamnya, karena kan tidak itu kolam saya kuraskan tidak semuanya 100%, mungkin ada bagi penghobi yang lain mungkin ada. Kalau bagi saya sih enggak perlu sih. Kalau bagi saya enggak perlu. Kalau untuk di kolam, kalau di jeding saya endapkan air itu sehari. Kalau untuk pemberian makan anakan koki Bali ya, kalau saya pribadi dari dia lahir, dia untuk diberikan pakan itu setelah dia di hari ke-5 atau 5 sampai 7 itu saya kasih pakan. Paling saya kasih pakan itu pakan kerik. Saya bermain pakan kerik sih. Jangan ada bermain yang lain-lain, karena kan di kerik itu kan halus dia. Mulutnya itu tidak begitu besar untuk makan. Kalau pakan ya itu relatif ya. Kalau pakan itu mungkin dari penghobi ada yang mungkin dari merek yang mana. Kalau saya sih cukup pakan pelet aja sih sama pakaian kerik. Itu aja sih saya kerik, karena kerik kan bermain sistem jadul ya. Teman dulu dari dahulu adik saya memelihara, itu aja sih. Kalau sekarang kan ada yang trennya pelet, agaru, misuhur. Kalau saya sih tetap itu aja, tetap pakan kerik yang utama, itu aja sih. Kalau tips untuk pemeliharaan anakan untuk di medianya sih, saya biasanya kalau saya nernain ikan itu saya biasanya pakai media styrofoam ya, kalau enggak styrofoam jeding. Nah setelah itu untuk alasannya kenapa, karena untuk memudahkan dia untuk saling kejar itu, dan untuk lahirnya itu lebih maksimal lah, dia lebih cepat. Maksudnya dia itu anaknya telur itu sedikit lah untuk dia semuk ya, atau tidak jadi itu. Kalau bebek, kalau saya melihara untuk anak ikan itu di medianya paling enak styrofoam sama jeding, itu aja sih. Dari tips pembesaran ya anakan ikan itu biasanya saya bagi. Kalau setelah 10 hari itu saya bagi di entah itu baskom, entah itu ember, entah itu apa ya setelahnya itu gitu. Kalau itu saya akan bagi dia, ini hari ke-10 itu pasti ada yang besar, entah itu di sana 50, yang besar-besar saya akan bagi dari 4 bagian, mungkin bahkan 3. Dari yang besar, sedang, kecil, dan kecil sekali. Itu sih menurut saya. Kalau anakan kobal mati dengan cara tiba-tiba itu, kalau bagi saya sih dia karena mungkin satu cuaca ya,
mungkin cuacanya mungkin dia kena dingin atau gimana, dan suhu kadar air juga bisa ya, entah itu pH, entah itu apanya, mungkin karena ada yang saling kejar, dia saling memakan karena merasa anakan kobal itu yang lebih besar, dikejarlah yang lebih kecil, kadang-kadang yang kecilan mati, tergantung sih sekarang anakan itu sendiri. Kalau saya sih simple, nggak sih terlalu banyak neko-neko, saya biarkan 300, seumpama 300 lahir anakan kobal, saya biarkan, dan kalau itu ternyata saya bagi. Itu ya sih kalau menurut mati itu hal yang wajar ya, karena tidak semua anakan kobal itu semua 100% bisa akan lahir sempurna. Itu sih menurut saya. Kalau dari anakan capung atau yang disebut dengan belau ya, kita bahasa Bali itu dibilang belau. Kalau belau itu biasanya capung itu di siang hari dia akan bertelur. Dari antara jam 10, jam 11 itu hingga sampai jam 2. Karena air itu kan di anakan kobal, air itu kan biasanya terbenang, dia tidak ada kericikan. Biasanya capung itu biasanya cepat sih bertelur di sana. Itu sih menurut saya. Kalau anakan bebek kita pantau sih setiap harinya. Karena anakan belau, anakan capung atau belau itu akan senang dia memakan anakan kobal itu sendiri. Kalau saya sih pribadi ya, tidak memungkiri juga ada yang di outdoor, ada indoor, ada. Kalau saya sih lebih senang di indoor ya, karena untuk menghindari anakan capung itu, belau itu sendiri. Karena kan kalau di outdoor dia akan lebih, capung itu kita kan tidak bisa mengontrol setiap jamnya ya. Kalau menurut saya sih, saya lebih senang ke indoor sih, main untuk anakan kobal itu sendiri. Kalau saya sih untuk treatment anakan kobal sih, yang penting air itu sudah mengendap 1-2 hari. Jika untuk mau dipindahkan ke media tempat yang lain, contoh dari box styrofoam ke jeding atau jeding ke styrofoam. Kalau itu sih saya biasanya nggak ada harus tunggu lumut, itu enggak sih, tergantung si breeder atau penghobinya masing-masing ya. Kalau menurut saya pribadi, saya tidak perlu untuk menunggu 1 hari, menunggu sampai lumutan itu enggak. Saya hanya mengendapkan air itu hanya 1-2 hari aja, baru saya akan pindahkan anakan kobal itu sendiri. Itu sih untuk media saya sendiri. Kalau untuk anakan kobal kena penyakit itu ya, itu saya sampai sekarang sih enggak sih banyaknya, cuma jarang sih saya kalau lihat ikan saya, anakan kobal saya itu mati ya. Mungkin 1, 2, atau 3, bahkan 5, itu paling minim lah segitu anakan kobal saya. Kalau untuk pengisian obat enggak sih, saya cuma air diendapkan di 1 hari atau 2 hari, saya kasih garam ikan atau enggak garam dapur. Itu aja sih kalau untuk pencegahan penyakit, karena anakan kobal itu rentan, dia kalau dikasih obat ya bakal dia akan cepat mati usia umurnya dia. Itu sih menurut saya. Kalau harapan saya ke depan ya, ayo masyarakat Bali, ini kita punya namanya ikan koki Bali. Harapan saya ingin meneruskan generasi, jangan sampai putus di tangan kita. Mungkin kita ada punya anak atau punya cucu dan segala macam, kita teruskanlah ke mereka, ya tidak putus di kita saja yang pemelihara. Mungkin penghobi yang lain, entah yang punya anak, saya mohon ayo kita lestarikan, junjung tinggi harga koki Bali ini, dan untuk itu kita gen penerus juga harus kita punya, harus ada. Itu aja sih menurut saya, harus ada penerusnya, jangan sampai putus di kita aja.